Puji nama Tuhan, salam untuk kita semuanya. Kita bersyukur buat hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah kita hari ini. Dimanapun saudara berada, mari siapkan hatimu. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menyembah Dia. Karena adalah satu-satunya Allah yang harus kita sembah, kita puji. Selagi kita hidup, selagi kita ada, biar kita senantiasa memuji, menyembah Tuhan. Karena memang Dia layak untuk terima pujian kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan pagi hari ini. Kami beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk memuji, menyembah Engkau. Berkati kami semua ya Tuhan. Seluruh jemaat dimanapun mereka berada, kami percaya kasih dan kuasa-Mu melindungi mereka ya Bapa, memberkati mereka. Biar kami boleh satu hati menaikkan pujian bagi Bapa. Dan pujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari kita mengatakan pujian ini bukan dengan kekuatanku, dapat cara kehidupan ini. Ini doa kami ya Tuhan. Berkati kami tuntun kami. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku.
satu-satunya harapan dalam hidup kami ya Tuhan. Ini doa kami kepadamu pagi hari ini. Pegang tangan kami, tuntun kami ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa kami tidak sanggup berjalan sendiri dalam dunia ini. Kami perlukan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah Engkau ya Tuhan. Dalam pujian dan penyembahan kami boleh menjadi tumpah yang harum di hadapan Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya kami bawa ibaratkan kami dalam tangan Tuhan. Jadi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita mau tetap memuji Tuhan. Kita mau bersorak bagi Allah kita, amin. Dan apapun yang terjadi, hati kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita mengatakan pujian ini. Hatiku percaya Tuhanlah kekuatanku, Dia masukku, Dia kota bentengku. Haleluya. Hati kami tetap percaya padamu, karena Engkau kekuatan kami ya Tuhan. Ayo semuanya.
Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Dialah gunung batu kita. Hanya Tuhan yang sedang kami muliakan pagi hari ini. Hanya Tuhan yang sedang kami tinggikan sepanjang pagi hari ini. Karena Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan, Engkaulah yang bertata untuk selama-lamanya. Haleluya, Engkaulah yang terima pujian kami pagi hari ini ya Tuhan. Terpuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Hanya Engkaulah puji-pujian kami pagi hari ini Tuhan. Engkaulah yang ditinggikan. Hanya Yesus yang dimuliakan. Haleluya, haleluya. Dimuliakan
selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudaraku. Mari kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bukakanlah pikiran kami sehingga kami mengerti dan percaya ke firman-Mu dan lakukan. Oh Tuhan, kami percaya firman-Mu tidak kembali kepadamu dengan sia-sia, tetapi dia akan melaksanakan apa yang kau kehendakinya dan akan berhasil apa yang kau suruh kepadanya. Dalam nama Yesus, amin. Mari saudara-saudara, kita baca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 11 ayat 5. Saya ulang, Mazmur 11 ayat 5. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Saudara, sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, harus ada ujian. Harus ada ujian. Ya, tapi syaratnya saudara harus terambil yang dari ayat, yaitu Matius, dari Injil Matius, Matius yang berkata begini, Matius 16 ayat 20. Saya buka dulu ya. Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Artinya, saudara harus buang perkara dunia, tapi menjadi percaya dan pelaku firman Tuhan. Jadi orang gereja dirubah hidupnya dari kebiasaan duniawi punya tabiat, dirubah menjadi percaya firman Tuhan. Kalau ini nggak dirubah, percuma saudara menjadi orang Kristen, nggak ada gunanya. Tuhan mau orang ke gereja percaya firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta yang keluarkan firman. Saudara percaya dan melakukan. Kalau saudara ke gereja masih melakukan urusan duniawi, Tuhan tidak inginkan. Contohnya apa? Saudara ngelacur sebagai orang Kristen, saudara ngedusta sebagai orang setan, saudara punya istri lebih dari satu sebagai orang Kristen, itu kebiasaan duniawi dan sebagainya. Tuhan tidak mau saudara. Berarti saudara tidak bertobat. Tadi dikatakan, setiap orang yang mengikuti aku harus mengikut salibnya, menyangkal dirinya. Ikuti firman Tuhan. Kalau nggak ikuti firman Tuhan, nggak ada gunanya. Ya, makanya Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, orang yang mencintai kekerasan dalam hidupnya. Jangan kita percaya Tuhan juga percaya duniawi, dikombine, digabung jadi satu. Nggak mau saudara. Harus berubah saudara. Harus berubah. Dikatakan 1 Korintus 2 ayat 5. Sebab iman kamu jangan bergantung kepada khidmat manusia, tetapi kekuatan Allah. Berubah saudara. Iman kita berubah. Kalau kita tidak berubah, percuma saudara jadi orang Kristen, nggak ada gunanya. Tuhan Yesus juga tidak hadir dan mendengar dua saudara, nggak mendengar. Karena saudara masih ikuti duniawi. Makanya orang gereja berubah, bertobat artinya dari kebiasaan duniawi yang tidak baik, masuk gereja, mendengar firman Tuhan, percaya dan lakukan, itu yang terbaik saudara. Kalau tidak berubah, capek saudara jadi orang Kristen. Biar puluhan tahun nggak ada gunanya saudara. Cuman aksi orang lihat, saudara rajin ke gereja, belum pernah absen, tapi tidak berubah hidup saudara. Kebiasaan duniawi tetap aja diikutin, main pelacur, membohong, saksi dusta, kasih rentau bunga, yaitu uang kepada orang. Nggak mungkin saudara berkenan kepada Tuhan. Kita lihat, benar nggak? Dikatakan ayat 8, ayat 20. Perhatikan, Tuhan tidak menolak orang yang saleh, dan Tuhan tidak menolak dua-dua orang berdosa. Capek saudara berdoa, nggak jawab. Kita berdoa harus ada hasilnya. Meskipun kita menunggu, apalagi kita menunggu, nggak mungkin saudara kenapa-napa, nggak mungkin. Tuhan lindungin, ya.
Nggak mungkin saudara menunggu doa saudara dijawab, saudara benar dari Tuhan, percaya dan melakukan firman. Tunggu, nggak mungkin hidup saudara terlunta-lunta. Kalau terlunta-lunta itu namanya orang dunia. Pasti Tuhan pelihara. Burung aja Tuhan pelihara terbang. Satu pun nggak jatuh ke bumi. Rambut di kepala kita juga Tuhan Tuhan pelihara. Kita yang punya rambut nggak tahu berapa jumlahnya. Dia tahu rambut kita jumlahnya berapa. Nggak mungkin Tuhan tidak tahu. Makanya Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Saya bukan menghakimi. Banyak orang Kristen ya nggak mau diuji oleh Tuhan. Nggak mau. Maunya apa? Berkat, ikut Yesus berkat. Mana mungkin berkenan kepada Tuhan, saudara? Diuji nggak mau. Tuhan Yesus aja diuji, pikul salib sampai dia disalib. Padahal dia sembuhkan orang sakit, orang setan dan sebagainya. Ya, dia sembuhkan. Bapa di surga mau lihat Tuhan Yesus sebagai manusia, peganglah firmanku. Ternyata dia pegang. Lihat, itu yang raja muda di Mesir, Yusuf, diangkat jadi raja muda. Sebelumnya gimana? Dibuang oleh saudara-saudaranya ke sumur, dijual kepada Potifar. Istri Potifar hendak berzina kepada Yusuf, Yusuf nggak mau. Lihat, orang makan buah yang bagus, yang enak, nggak mungkin nggak sabar menunggunya, mesti sabar menunggu. Contoh, pun mangga berkembang, ya, terus jadi buah pentil. Kalau saudara makan manis apa pahit? Pahit, saudara, nggak enak. Nah, tunggu sampai enak manis, itu waktunya kurang lebih 3 bulan. Selama 3 bulan ditimpa hujan, ditimpa panas, ditimpa angin besar, tapi pun mangga itu buahnya tidak rontok. Nah, udah 3 bulan baru kita petik, udah matang di pohon. Enak nggak? Enak. Begitu juga orang percaya Yesus harus mau diuji. Kalau nggak mau diuji, udah dah. Jangan ngimpi berkenan kepada Tuhan. Jangan ngimpi. Sampai dikatakan Matius 7 ayat 21. Bukan orang yang berseru-seru Yesus, Yesus masuk dalam kerajaan surga, melainkan orang yang menjadi pelaku firman. Lihat saudara, pada hari banyak terakhir banyak orang berseru, Yesus, Yesus, aku percaya kepadamu, aku masuk dong dalam kerajaan surga. Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau. Meskipun dia hamba Allah yang bukan orang sakit, Tuhan bela firman-Nya, tapi dia sendiri tidak masuk dalam kerajaan surga. Makanya saudara, kalau ujian sekolahan aja ada ujian. Kalau guru berkata, saudara-saudara sebagai murid, pegang fase 1 sampai fase 5 belajar ya. Besok ada ulangan. Ada ulangan. Nah, kita ikut Yesus juga ada ujian. Ada ujian. Nggak mungkin nggak ada ujian. Bagaimana Tuhan mau kenal kita nggak ada ujian? Lihat ayatnya ujiannya. Ayat ujian dan ambil dari Yesaya 48 ayat 10 dan 11 yang berbunyi, aku memurnikan engkau namun bukan seperti perak. Aku menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Ya, aku melakukan supaya engkau masa engkau biar dinajiskan. Makanya saudara, kalau saudara tahu sekarang, kalau saudara mengalami kesulitan ekonomi, sakit penyakit, ya, dan persoalan-persoalan yang lain, ketahuilah Tuhan sedang menguji saudara. Saudara pegang firman Tuhan apa enggak? Percaya apa lakukan apa enggak? Tuhan uji. Jangan kita maunya orang Kristen ikut Yesus, enggak ada ujian. Oh senang, sejak ikut Yesus dibaptis senang terus sampai mati. Enggak ada. Yesus aja diuji oleh Allah Bapa, sembuhkan orang sakit, segala macam penyakit disembuhkan. Orang gila jadi sembuh, lumpuh berjalan, buta melek. Apa dia berbuat salah? Dia nolong orang. Kok dia disalib matinya? Itu ujian. Tetap dia pegang firman Allah Bapa. Mama sebagai manusia dia berseru, lama sabatani, ya Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Begitu Roh Kudus turun, berubah doanya. Tuhan ampunilah, Bapa ampunilah orang yang nyadar aku di bawah ini. Mereka berbuat tidak tahu apa-apa. Itu ujian, lulus dia.
Nah, kita kalau diuji sama Tuhan nggak mau, bagaimana kita bisa masuk dalam kerajaan surga? Nggak mungkin lah, impossible lah, nggak mungkin lah. Kita maunya anak-anak ikut Yesus, nggak bisa Tuhan. Kita pergi gereja, dirubah. Apa artinya dirubah? Itulah 1 Korintus 2 ayat 5. Supaya imanmu jangan bergantung kepada hikmat manusia, melainkan pada kekuatan Allah. Percaya iman kita kepada firman Tuhan, bukan percaya kepada dunia lagi. Nggak mungkin lah saudara, ya. Bahkan dikatakan 2 Korintus 5 ayat 7, hidup kami kena percaya, bukan hidup kena melihat. Kita ke gereja percaya firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta. Percaya apa enggak? Kalau kita nggak percaya, cuma rajin doang, nggak ada gunanya saudara, nggak ada gunanya. Capek saudara. Saudara lihat Matius 15 ayat 8-9. Bangsa ini atau jemaat ini memulaikan aku dengan bibir, datang gereja nyanyi, dengar firman, pada hatinya jauh daripadaku. Percuma dia beribadah kepadaku, yang dia ikuti ajaran manusia. Jangan begitu saudara, ya. Jadi saya buka hikmahnya, ya. Kalau kita percaya pada Yesus punya firman, kita rubah hidup kita dari duniawi, kebiasaan dunia yang kita kerjakan dirubah supaya ini kita, iman kita percaya karena firman Tuhan. Hasil lihat saudara, yang terbaik bukan yang terburuk saudara. Banyak orang Kristen, bukan saya makin tidak mau diuji oleh Tuhan. Maunya apa? Terima Yesus sekali lagi, berkat, berkat, berkat. Nggak mungkin. Saudara tahu pentil sepeda ada di atas, ada di bawah. Nggak mungkin pentil sepeda di bawah terus atau di atas terus. Pasti ada di atas, ada di bawah. Begitu kehidupan manusia. Ada waktu senang, ada waktu susah. Nggak bisa bilang begitu lahir senang. Sekalipun orang tuanya kaya raya, tetap mengalami kesulitan, entah sakit penyakit atau segala macam problema yang dia alami. Pasti nggak ada. Maunya manusia begini, ikut Yesus senang terus, nggak ada susah. Itu nggak mau diuji namanya. Kalau orang mau diuji, belajar mengucap syukur, belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, pegang firman Tuhan, jangan lari. Berapa banyak orang Kristen yang lari kepada firman Tuhan. Kalau Tuhan tidak jawab, saya punya doa. Mana Tuhan? Mana Tuhan? Lah, diuji aja nggak mau. Ngomel-ngomel begitu. Mana Tuhan? Mana Tuhan? Sabar, saudara. Ayam bertelur, nggak mungkin begitu bertelur berapa butir, terus netas diremin dulu 21 hari, baru netas. Begitulah kita percaya firman Tuhan. Nah, kita diam, kita nantikan pertolongan Tuhan. Nggak mungkin dikecewakan soal Tuhan. Karena dikatakan Roma 11 ayat 10, kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus punya firman, perjalanan baru tidak akan dipermalukan. Pegang ke ayat, saudara. Maka banyak orang sekali lagi diuji oleh Tuhan, nggak mau saudara. Mana mungkin berkenan kepada Allah, nggak mungkin lah saudara. Ya, saudara harus mau diuji. Jangan putus asa. Nggak mungkin selama diuji, pertolongan belum datang. Sekalipun saudara berdoa, Tuhan lindungi, jagain saudara. Kita lihat benar apa enggak. Mazmur 121 ayat 1 sampai ke 7. Pertolonganku dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya. Ia tak membiarkan kakimu goyah. Pertolonganku tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel rohani namanya. Aku percaya Tuhanlah penjaga kami, Tuhan naungan kami, sebelah kanan kami semuanya. Matahari tidak mendekat kami dan tua tidak mendekat kepada kami. Engkau menjaga kami terhadap kecelakaan. Engkau menjaga jiwa kami. Tuhan menjaga keluar masuk kami sekarang sampai selamanya. Makanya saya mau kasih tahu, orang Kristen kalau ada kecelakaan, ya takdir nasib. Nggak ada kecelakaan saudara, nggak ada. Tuhan menjaga engkau terhadap kecelakaan. Engkau, dia menjaga nyawamu. Nggak mungkin Tuhan tidak lindungi. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ini pernah peristiwa terjadi di Medan. Bos duduk di mobil di bagian belakang.
supir di depan, terjadi accident, kecelakaan, supirnya mati. Bosnya itu aneh bin ajaib, bisa keluar dari mobil kayak terbang, padahal itu mobil terkunci, terbang, blok, jatuh. Orang bingung yang menolongin, kok bosnya nggak kenapa-napa, padahal itu mobil terkunci semuanya. Lihat, siapa yang tolong? Tuhan yang tolong. Siapa yang tolong? Tuhan tolong. Ya, makanya nggak mungkin kalau saudara mau diuji, sabar pasti. Contoh saya kasih lihat. Saya waktu evangelis pergi ke Sumatera. 3 orang, saya, teman saya 2 orang. Dan berapa orang ibu? 2 orang ibu kalau nggak salah. Ibu itu naik kapal terbang, pulang pergi. Saya naik bus. Ya, naik bus. Jadi saudara tahu naik bus itu bukan enak. 16 jam baru sampai ke tempat tujuan di Sumatera. Ya. Nah, ternyata begitu pulang ya ibu-ibu naik terbang, aduh enak. Kita nggak punya duit, saudara bertiga. Teman saya tanya saya, Pak Tabari punya duit nggak? Tinggal 25.000, nggak mungkin bisa naik bus. 1 orang aja lebih dari 25.000. Nah 3 orang aja lebih dari 75.000. Mereka teman saya nggak punya uang. Tapi roh Tuhan berkata kepada saya, kamu pun naik kapal terbang bertiga. Saya ngomong sama teman saya, tadi Tuhan bicara, kita bertiga naik kapal terbang. Tapi teman saya kurang yakin. Ya udah. Tiba-tiba saya lagi jalan bertiga, datang mobil, berhenti depan saya. Dia bilang, Pak, saya dengar Pak Tabani khotbah kemarin. Saya dengerin. Bapak mau nggak? Mau ke Jakarta, naik apa? Jalan kaki. Jalan kaki. Dari Sumatera ke Jakarta jalan kaki. Jangan takut Pak. Bapak nginep aja di hotel. Udah kita nginep di hotel. Begitu di hotel, saya doain dia keluarin tiket. Bapak naik kapal terbang. Soalnya lihat, Tuhan tidak permanukan. Kita anak Tuhan naik kapal terbang, nggak punya duit lah buat naik. Naik bus aja 20.000, duit saya nggak cukup. Lihat saudara, kalau kita percaya pada Tuhan, punya firman, dan lakukan, mau diuji, sabar. Ya, ujiannya, ya saya bilang sama teman saya, kita jalan kaki dah, ke Jakarta dah. Dari Sumatera, mau nggak mau. Nggak ada duit, habis gimana? Lihat saudara, Tuhan pelihara, nggak dipermalukan. Makanya saudara, jangan takut selama hidup ini. Kalau saudara percaya firman Tuhan dan jadi pelaku, nggak mungkin dipermalukan oleh Tuhan, nggak mungkin lah. Percaya Tuhan. Ya, sampai sini firman Tuhan, saya sambung lagi. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk firman yang telah kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang Kau telah sampaikan kepada kami. Kami percaya akan firman-Mu. Sebab firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Dan sebentar lagi kita akan terima perjamuan kudus hari ini yang akan dipandu oleh Bapak Gembala. Persiapkan roti dan anggur di rumah. Dan mari kita sama-sama menaikkan puji ini bagi Tuhan. Kita mengatakan mengikuti Yesus adalah keputusan Tuhan. Sekali percaya Yesus untuk selama-lamanya. Haleluya.
Saudara-saudara, mari kita adakan perjamuan kudus. Kita dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 29. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari saudara, kita minta ampun dosa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tahu hati kami masing-masing. Engkau ampuni dosa kami hari ini maupun hari-hari yang lalu. Meskipun dosa kami merah seperti kamisi, akan menjadi putih seperti salju, berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kami percaya Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kami. Saudara-saudara, mari kita pegang roti dan angkat tinggi-tinggi dan berkata, roti ini kami akan makan dalam nama Yesus. Sebenarnya dengan iman kami akan makan tubuhmu. Makanlah saudaraku dalam nama Yesus. Air anggur ini angkat tinggi-tinggi. Kami akan minumnya. Air anggur ini sebenarnya kami akan minum dari Yesus. Minum saudara dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perjamuan kudus yang kami lakukan ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, terimalah berkat yang membawa damai sejahtera daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Amin. Saudara-saudara, selamat tahun baru tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi saya himbau jangan lupa untuk tetap saksikan ibadah online di YouTube. GBI Taman Surya 1 akan selalu tampil setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar. Terima kasih.